Thunderbolt, trailernya udah keluar, walaupun filmnya masih sekitar 6 bulan, 7 bulan lagi ya, masih agak lama. Tapi trailernya ini juga lumayan panjang nih, yang ditunjukin di event D23 di Brazil kemarin. Ada banyak yang bisa kita temukan dari detail-detail yang ada di trailer ini. So, di sini gue bakal ngebahas semua detail yang ada. Langsung aja lah ya, nggak usah lama-lama lagi, kita breakdown trailer Thunderbolts ini. So, bareng gue Rian, let's explore this universe. Seperti biasa, sebelum kita mulai, gue mau memperlihatkan kaos yang lagi gue pakai ini adanya di sini. Kalian tinggal cek aja langsung ya semuanya. Ada banyak banget barang-barang menarik juga. Cus, langsung aja dilihat di pojok sini ya. Ada beberapa juga di belakang gue. Oh, ini ketutupan. Beberapa ada di belakang gue juga. Bisa kalian temukan semuanya di sini ya. Trailer special look ini dibuka dengan sebuah scene yang nunjukin Red Guardian, Yelena, US Agent, dan Ghost yang lagi road trip di sebuah gurun di Utah. Nah, mereka ini melakukan perjalanan dengan mobil limonya Red Guardian. Kalau kita perhatikan, mobilnya ini ada tulisan Red Guardian Limo Service. Artinya, sekarang Red Guardian ini udah jadi supir limo dan udah nggak berurusan lagi sama dunia mercenaries. Apalagi setelah dia udah nggak kerja di bawah perintahnya Dreykov. Come on, baby. Okay, a bit faster, please. Di trailer sebelumnya, pas Red Guardian ketemu sama Yelena, Red Guardian sempat ngaku kalau dia kerja buat pemerintah di misi yang sangat rahasia dan berbahaya. Red Guardian mungkin bohong ya ke Yelena karena dia nggak mau bikin Yelena ini kecewa dan dia pengen bikin Yelena ini bangga. Dan ngomong-ngomong soal Red Guardian yang jadi supir limosin, ini jadi ngingetin gue sama si Wolverine di film Logan yang juga jadi supir limosin setelah dia pensiun dari X-Men. Scene kemudian memperlihatkan mereka dikejar sama konvoi mobil militer yang kayaknya ini terjadi setelah mereka berhasil kabur dari fasilitas rahasia yang menyimpan si Bob alias si Sentry yang ada di scene lainnya. Mobil mereka mulai ditembakin dan Alexei mulai mencet-mencet tombol pertahanan nih di mobilnya. Kirain bakal muncul shield atau apa gitu ya yang bakal melindungi mobilnya. Tapi ternyata efeknya malah ngeplay lagu, dan ini lagunya lagu Pony dari Genuine dan dia juga nyalahin fog machine di dalam mobilnya. Sebelum peluru masuk ke mobil mereka, Ghost udah mulai menyadari ini dan akhirnya nyuruh si US Agent buat pakai shieldnya untuk melindungi mereka. Ini sebenarnya secara halus nunjukin kalau mungkin ya Ghost ini punya kekuatan super sense kayak di komiknya, dimana ini bisa bikin dia untuk mendeteksi ancaman sebelum itu terjadi. Next, Yelena menggunakan pistol Glock 43-nya buat nyerang balik. Nah, fun fact, pistol Glock ini adalah pistol yang digunakan sama Agent Black Widow saat mereka latihan di Red Room. Mereka lalu diselamatin sama Bucky Barnes, si Winter Soldier yang muncul di belakang mobil militer dan ngeledakin mobil militer itu. Dimana momen kemunculan si Bucky ini udah kayak Arnold Schwarzenegger di film Terminator. Nah, pas Bucky muncul, kelihatan Alexei mulai manggil dia sebagai Winter Soldier dan menganggap dia keren. Karena mungkin Bucky ngingetin Alexei sama masa-masa kejayaannya dia waktu dia masih jadi pahlawan di Uni Soviet. Karena basically Winter Soldier sendiri adalah super assassin yang dibuat sama Uni Soviet dan berada di bawah kontrolnya Hydra. Nah, setelah Bucky menggunakan tangan vibraniumnya buat menjatuhkan si mobil militer, nah dia malah nembakin disc grenade-nya ke mobil Red Guardian dan ngeledakin mobil mereka. Nah, senjata ini sebelumnya pernah muncul di film Captain America Winter Soldier, di mana senjata ini dipakai sama Bucky waktu dia ditugasin sama Hydra buat ngebunuh Nick Fury. Nah, kalau kita perhatikan, Bucky nembak mereka dengan menggunakan tangan kiri atau metal arm-nya. Dimana sebelumnya pas jadi Winter Soldier, Bucky ini sering menggunakan metal arm-nya untuk nembak mati setiap targetnya. Sementara pas Bucky udah sadar dan udah tobat, dia justru lebih sering menggunakan tangan kanannya untuk nembak. So, ini nunjukin kalau Bucky sepertinya bakal kembali ke personanya sebagai Winter Soldier yang sadis dan gak segan-segan buat menghabisi targetnya nih, karena dia udah pakai tangan arm-nya yang ini. Scene kemudian berpindah ke title card logo Marvel Studios yang punya warna kuning hitam. Nah, kuning sendiri ini adalah palette color dari kostum superhero-nya Sentry yang karakternya bakal punya peran penting nih di film ini. Sedangkan hitam merupakan representasi dari tim superhero Thunderbolts yang anggotanya sendiri ini terdiri dari para pembunuh dan kriminal yang berkecimpung di dunia hitam. Scene berpindah nunjukin kita Yelena, US Agent, Red Guardian, Ghost, Winter Soldier ada dalam satu lift. Nah, scene ini jadi ngingetin gue sama scene Avengers pas mereka ngebawa Loki turun pakai lift di film Avengers Endgame.
Mereka kemudian ketemu sama Val di Avengers Tower. Nah, di sini terlihat Val yang tampilannya makin mirip dengan karakter komiknya yang punya rambut dengan aksen putih. Sebelumnya banyak yang berspekulasi kalau Avengers Tower ini bakal dibeli sama Kingpin buat markas mafianya. Ada juga teori yang nge-mention kalau tower ini bakal dibeli sama varian Kang, yaitu Mr. Griffin, untuk membangun bisnisnya di Kang Industries. Dan ada juga yang bilang kalau Reed Richards versi MCU yang bakal menggunakan gedung ini sebagai markasnya Fantastic Four. Tapi setelah ngelihat Val di trailer ini yang bilang kalau tempat ini mahal tapi punya pemandangan yang bagus, ini nunjukin kalau Val sepertinya adalah orang yang bertanggung jawab atau orang yang ngebeli Avengers Tower. I mean, the place wasn't cheap, but it's got good optics. Look at you. You are all so adorable. Val sebelumnya muncul di film Black Panther Wakanda Forever sebagai Director CIA, yang artinya secara nggak langsung pemerintah Amerika udah ngebeli Avengers Tower buat operasinya si Val. Atau bisa juga si Val ini emang duitnya juga banyak, jadi dia membeli Avengers Tower untuk operasinya sendiri tanpa diketahui sama CIA. Di trailer sebelumnya kita sempat ditis sama Easter eggs logo OXA atau OX. Kalau merefer ke komik, OXA ini adalah organisasi yang dibentuk sama live model decoy Val yang bersekutu dengan kelompok Outer Circle. Organisasi ini punya banyak akses ke berbagai resource, deal, dan juga rahasia negara. Nah, sama seperti di komiknya, kemungkinan OXA ini bakal jadi organisasi yang ngebentuk Thunderbolts di film ini dan bakal punya koneksi juga dengan si Val. Nah, OXA ini bisa jadi adalah organisasi yang di backup pemerintah untuk ngebentuk superhero di bawah kendali mereka. Nah, relate sama Avengers Tower, di trailer sebelumnya kita juga ditis dengan sebuah blueprint gedung dengan tulisan The Watchtower. Nah, kalau di komik, Watchtower adalah rumah sekaligus markas dari Sentry yang berada di Manhattan, New York. Nah, Watchtower diorganize sama AI bernama Clock yang juga berfungsi untuk mengawasi dunia dan memperingatkan Sentry soal ancaman baru di bumi. Watchtower ini juga berada di atas Stark Tower yang digunakan sama Tony Stark sebagai markas dari tim superhero New Avengers yang juga merekrut Sentry sebagai anggotanya. Well, Watchtower ini kayaknya bakal punya hubungan nih dengan Avengers Tower yang udah dibeli sama Val. Nah, mungkin ini bakal dijadiin sebagai markasnya Sentry waktu dia nantinya debut menjadi superhero di masa depan. Bahkan gak menutup kemungkinan kalau tower ini juga bakal digunakan sebagai markasnya Thunderbolts yang juga bakal jadi saingannya Avengers. Nah, di Avengers Towers, kalau kita perhatikan masih ada tembok bar Tony Stark, di mana bar ini muncul sebelumnya di film Avengers waktu Tony nawarin minum ke Loki. Ini juga muncul di film Avengers Age of Ultron waktu Natasha lagi PDKT ke Bruce Banner. Di sini Val bilang ke mereka kalau mereka ini semua adorable, dan ini langsung dibales sama Yelena dengan bilang eat shit, yang nunjukin seberapa marahnya doi ke Val. Sebenarnya hubungan mereka sendiri udah buruk ya sejak Val ini nugasin Yelena buat ngebunuh Clint Barton, yang si Yelena ini bilang kalau Clint ini adalah pembunuhnya Natasha. Dan tentunya itu nggak terbukti, seperti yang kita tahu di series Hawkeye, Yelena dan Clint malah jadi baikan. Nah, ngelihat respon Yelena yang marah sama si Val ini, kayaknya ini bukan cuma soal misi ngebunuh Clint, tapi ada nih sesuatu yang lain yang bikin si Yelena ini marah. Dimana ini mungkin aja berhubungan dengan Yelena yang dijebak buat mati di tempat penyimpanannya si Bob yang bakal terjadi di film ini. Berikutnya kita bisa ngelihat sequence actionnya Yelena, Red Guardian, Ghost, US Agent, dan Winter Soldier yang ngelawan Special Force. Ini kayaknya terjadi sebelum mereka naik ke Avengers Tower dan ketemu sama Val. Nah, kalau kita notice di sini nggak ada Taskmaster sama sekali, dan si Taskmaster juga nggak kelihatan pas Yelena dan teman-temannya dikejar sama konvoi militer dan Bucky. Nah, di trailer, Taskmaster ini paling banyak muncul di scene bunker yang nunjukin gimana dia ngebantu Yelena buat ngelawan Ghost dan US Agent. Bahkan waktu mereka hampir dibakar habis di bunker, Taskmaster jadi orang yang ngebantu mereka buat kabur dengan nahan pintu bunker itu. Tapi yang aneh di trailer, pas Yelena dan yang lainnya ini ketemu sama Val, Taskmaster ini malah kelihatan berada di antara mereka, padahal dia aja nggak ada pas naik di lift itu. Nah, kemungkinan si Taskmaster yang kita lihat di sini adalah editan. So, kalau ini editan, kemana Taskmaster yang sebenarnya? Bisa jadi dia udah mati dan ini mungkin terjadi di waktu mereka masih di bunker. Entah itu karena dibunuh sama Sentry atau Special Force yang nyerang mereka. Makanya, alasan kenapa Taskmaster dimunculin di sini adalah karena Marvel Studios nggak mau bocorin soal kematiannya si Taskmaster. Ini juga masih teori guys ya, asumsi-asumsi aja. Moving on, kita di show up sama sequence yang meng-highlight para anggota Thunderbolts diiringi sama soundtrack lagu Possum Kingdom dari band Toadies.
Nah, lagunya menceritakan soal orang yang lagi mengalami kebingungan dan dilema, which is ini juga yang dirasakan sama para hero Thunderbolts di film ini. Highlight dimulai dengan Yelena yang terjun bebas dari Gedung Merdeka di Malaysia. Nah, faktanya ini adalah gedung tertinggi kedua di dunia setelah Burj Khalifa di Dubai. Sequence kemudian lanjut nunjukin mereka menyusup ke sebuah lab dan di sana dia mulai membantai semua penjaga yang ada di lorong. Dimana ini ngingetin gue sama fight scene-nya Black Widow di film Iron Man 2. Setelah itu kita ngeliat Yelena yang keluar dengan santai dan ngeledakin gedung lab. Nah di sini dia terlihat ngebawa seekor marmut yang kayaknya jadi objek eksperimen buat super serumnya Sentry. Terus kalau kita lihat-lihat hamster atau marmut ini mirip banget sama karakter hamster Darwin yang muncul di film G-Force. Scene lanjut nunjukin kita highlight dari Bucky yang terlihat lagi nyetir bareng sama Alexei, which is ini jadi ngingetin gue sama scene di episode Winter Soldier dan Red Guardian yang bakal muncul di series What If season ketiga yang scene-nya udah dimunculkan juga di trailer. Alexei terus nanya ke Bucky super serum apa yang dia dapet dan Bucky ngejawab super serum reguler kayak Hydra. Nah, di program Super Soldier, Hydra sendiri nyuntikin Bucky dengan serum Super Soldier ciptaan mereka yang bisa dibilang nggak sempurna dan nggak sekuat serum Super Soldier-nya Captain America ciptaannya Erskine. Anyway, waktu ngedenger Bucky nyebut Hydra, Alexei langsung respon dengan bilang fancy, yang artinya dia udah tahu tentang super serum soldier-nya Bucky. Apalagi dulu di tahun 90-an, Alexei sempat nyusup ke fasilitas SHIELD yang saat itu masih dikontrol di balik layar sama orang-orang Hydra. Di sana dia sempat nyuri hasil research mereka yang akhirnya digunakan sama Melina untuk membuat alat yang bisa mengontrol manusia. Berikutnya kita pindah ke title page dari Red Guardian yang nunjukin kehidupan madesuknya Alexei di apartemennya. Scene beralih nunjukin Red Guardian dengan kostum barunya yang lebih tactical dan punya look klasik. Dan di sini juga kelihatan Val yang ketemu sama Alexei. Dan karena dia nggak kenal sama Doi, Val akhirnya manggil Alexei sebagai Old Santa, yang kemudian dikoreksi sama Alexei sebagai Red Guardian. Ini nunjukin kalau pamor Alexei sebagai superhero emang nggak terlalu dapat banyak expose dari dunia ya, dan dia cuma terkenal di Uni Soviet aja. Makanya Val nggak tahu siapa si Red Guardian ini sebelum si Yelena ini ngebawa Red Guardian ke Avengers Tower dan ngenalin dia ke Val. Title kemudian beralih ke John Walker alias US Agent. Di sini memperlihatkan kita bagaimana John ini menggunakan shield-nya dalam sebuah fight. Well, shield ini kayaknya nggak dibuat dari vibranium karena kalau kita lihat permukaannya di poster, shield ini penuh dengan goresan saking seringnya US Agent make shield ini dalam misinya. Terus scene lainnya juga terlihat Ghost yang ngerosting John dengan bilang kalau dia adalah tiruan murahan dari Captain America. Tapi John ngebantah dengan bilang kalau dia adalah the official Captain America, yang refer kalau dulu emang dia sempat ditunjuk sama pemerintah Amerika buat menjadi penerus Steve Rogers sebagai Captain America. Yelena kemudian nimpalin dengan bilang, ya cuma buat 2 detik. Ini nge-refer ke John yang cuma ngerasain bentar aja menjadi Captain America sebelum akhirnya dia dipecat dan malah kerja sama Val sebagai US Agent di sini. Moving on ke title page-nya Ghost yang di sini memperlihatkan dia punya kostum baru yang lebih tactical dan juga punya topeng putih polos yang terinspirasi dari tampilan karakter Ghost di komiknya. Yelena sempat nge-mention Ghost sebagai Shadow Ops, which is ini nge-refer ke kerjaannya Ghost dulu sebagai agen pembunuh di SHIELD. Nah, setelah dia lost contact sama Scott dan keluarganya Pym, Ghost mungkin kembali memfokuskan dirinya buat mengambil pekerjaan-pekerjaan mercenaries, tapi bedanya dia sekarang udah nggak ada di bawah perintah SHIELD. Lanjut, title page Taskmaster yang di sini juga memperlihatkan kita dengan kostum barunya yang serba hitam. Di sini juga terlihat ada topeng baru yang didesain kayak topeng hoki dengan motif tengkorak, which is ini sekilas mirip kayak karakter Casey Jones di kartun Kura-Kura Ninja dan juga mirip kayak General Grievous dari franchise Star Wars. Nah di sini Taskmaster terlihat punya pedang dan shield. Ini sebelumnya juga sempat dia pakai waktu ngelawan Natasha dan Yelena di film Black Widow. Selain itu, Yelena juga nge-mention Taskmaster sebagai contract killer, which is ini adalah kerjaan dia dan para agent Black Widow setelah di film Black Widow itu, dimana ini termasuk juga Yelena yang mungkin setelah bubarnya Red Room mereka menjadi contract killer. Dan lastly ada title page dari Bob yang tiba-tiba aja muncul di bunker itu saat Yelena dan yang lainnya ini saling bertarung satu sama lain. Nah, Bob ini adalah adaptasi dari karakter Robert Reynolds yang dikenal di Marvel Universe sebagai salah satu superhero terkuat yang bernama Sentry. Nah, Robert Reynolds awalnya diceritakan sebagai pecandu narkoba yang satu hari dia masuk ke lab Profesor Cornelius yang menyempurnakan sebuah super soldier serum yang bernama Golden Sentry Serum. Nah, Golden Sentry Serum ini diinisiasi sama Departemen K dari Kanada yang bertanggung jawab sama program Weapon X. Ini juga melibatkan sisa-sisa ilmuwan Nazi di Project Operation Rebirth.
Tujuan mereka adalah untuk membuat Super Soldier Serum yang 100 kali lipat lebih kuat dari serum Super Soldier-nya Captain America. Singkat cerita, Robert akhirnya pakai Golden Sentry Serum supaya dia bisa mabuk alias dia high. Dan hasilnya dia malah mendapatkan super power yang kekuatannya setara dengan 1 juta matahari yang meledak. Bisa dibilang dia ini adalah Superman versi Marvel. Salah satu aspek paling kompleks dari Sentry adalah keberadaan alter egonya yang jahat yang bernama The Void. The Void sendiri berasal dari sebuah virus mental yang dibuat sama seorang mutant illusionist yang bernama Mastermind. Virus ini ditaruh di pikiran Sentry untuk menciptakan sebuah delusi di mana setiap Sentry menggunakan kekuatannya, monster Void ini bakal muncul dan menghancurkan dunia. Di mana di beberapa momen ini kejadian dengan persona Void yang men-take over tubuh dan kekuatan Sentry. The Void sendiri bisa dibilang adalah sisi gelap dari kekuatan Sentry yang mewakili segala ketakutan dan kegilaan di dalam dirinya dia. Nah, di scene lain kita bisa ngelihat Bob yang nunjukin kekuatan Sentry-nya yaitu bulletproof. Nah, dia menahan tembakan peluru dari pasukan militer yang datang mengepung dia. Dan kelihatan jelas dari bajunya yang bolong-bolong ini kalau dia ini baru aja abis ditembak-tembakin sama mereka. Di saat yang sama kita bisa ngelihat kegelapan di matanya Bob dan ekspresinya yang tiba-tiba dingin. Nah, ini bisa jadi adalah momen saat personel lain dari Bob, which is The Void, mulai men-take over tubuhnya dan menggunakan kekuatan Sentry untuk ngebantai semua pasukan ini. Scene berikutnya kita bisa ngelihat asistennya Val yang bernama Mel. Di sini dia ditunjukin lagi kerja di sebuah lab dan kayaknya dia adalah orang yang bertanggung jawab sama program superhero Sentry. Karakter Mel ini mungkin merefer ke Melissa Gold, yang kalau di komiknya karakter Melissa Gold ini dikenal sebagai super villain yang bernama Screaming Mimi. Screaming Mimi adalah super villain yang mendapatkan kekuatan dari eksperimen Power Broker. Ini membuat dia punya kekuatan Supersonic Scream dan dia juga bisa memanipulasi lewat suara. Screaming Mimi sendiri akhirnya jadi superhero dengan julukan Songbird saat dia join ke tim Thunderbolts bentukannya Baron Zemo. Berikutnya kita bisa ngelihat Yelena di sebuah sequence mimpi yang nunjukin dia berlari di hutan bersalju. Sebelum akhirnya dia ini menerobos ke beberapa tembok dan jatuh di meja makan yang di depannya ada beberapa anak kecil. Ini kayaknya adalah momen saat Yelena ini terjebak di mimpi buruk dan traumanya. Ini kemungkinan disebabkan karena kekuatan Sentry yang di take over sama The Void. Dimana kalau di komik Sentry juga punya kekuatan untuk memanipulasi ilusi dan juga realitas. Terakhir di ending trailer, Alexi dengan spontan ngejulukin tim mereka sebagai Thunderbolts. Ini adalah sebuah julukan yang agak dibenci sama yang lain karena dianggap norak ya. We are the Thunderbolts! Dan terakhir, di trailer ini juga ditutup dengan menunjukkan logo Thunderbolts dengan tanda Asterix. Di dunia penulisan Asterix, ini adalah tanda baca yang bisa digunakan untuk menambah keterangan di sebuah kata atau untuk menggantikan sesuatu yang kita tinggalkan. Nah, Asterix ini mungkin adalah metafora dari Thunderbolts yang bakal bersifat sementara karena tim ini nantinya bakal diganti purpose-nya dari tim berani mati menjadi tim superhero seperti Avengers. Makanya nantinya jangan heran kalau Thunderbolts ini bakal menjadi Dark Avengers, dimana mereka lah yang bakal menggantikan peran Avengers sebagai pelindung bumi yang baru. Apalagi di film Captain America Brave New World, si Tedious Ross sendiri ngetis kalau dia pengen membentuk tim Avengers baru yang bekerja di bawah kontrol pemerintah Amerika. Nah, karena Sam Wilson gak mau, opsi lain yang bakal jatuh ke tim Thunderbolts atau Dark Avengers, dimana ini bakal diorganize sama Val dan diperkuat juga sama Bob sebagai Sentry dan mungkin juga sama Tedious Ross sebagai Red Hulk. So itu dia yang bisa gue bahas dari trailer Thunderbolts ini. Kalau kalian punya teori, kalau kalian punya pendapat atau apapun itu tentang trailer ini, silakan semuanya tumpahkan di kolom komentar di bawah dan kita diskusi rame-rame. And thank you udah nonton video ini. Jangan lupa like video ini dan subscribe sebagai bentuk dukungan kalian buat channel ini. Cari kita juga di TikTok dan di Instagram karena kita juga bikin konten di sana. Dan jangan lupa lakukan satu kebaikan hari ini. See you on the next video. Gue Rian, until next time, keep exploring the multiverse.